you atas waktunya semua. Selamat malam, Pak Yahya, Bu Vera, Pak Yos. Mungkin untuk teman-teman agak sedikit ada technical difficulty, tapi akhirnya kita bisa masuk. Mungkin kita langsung session aja ya. Jadi, as you know, mungkin 2 minggu yang lalu ya, Bu, BCA udah announce punya laporan keuangan. So, I think laporan keuangannya ini sebenarnya sangat bagus. Mungkin all time high lagi untuk full year 2022. Tadi mungkin udah dibahas juga, udah IPO mungkin 23 tahun yang lalu, ternyata net profitnya maju terus gitu. Jadi congratulations Bu Vera, Pak Yahya atas keberhasilannya meningkatkan laba dari Bank BCA. Tentu saja para investor sangat senang nih, apalagi investor yang udah hold BCA dari lama, tiap tahun konsisten memberikan profit yang baik, capital gain-nya cukup baik, dan kelihatannya sih sebenarnya kalau kita ngomongin BCA adalah proxy IISG lah ya. Kalau IISG itu banyak noise-nya, tapi BCA naik terus gitu. Jadi harapannya sebenarnya IISG bisa seperti BCA. Nah, mungkin untuk pertanyaan pembuka, mungkin saya pengen tanya sih ke Pak Yahya gitu. Pak Yahya di tahun 2022 itu sebenarnya apa sih yang bikin kinerja BCA itu moncer, terus bikin harga sahamnya naik terus gitu. Padahal kita tahu 2022 banyak tantangan, tapi tiap tahun tuh bisa harga saham reflect dengan laba bersihnya gitu, Pak. Mungkin ada bisa insight yang bisa dibagi ke teman-teman di sini, Pak. Ya, terima kasih Pak Andre. Selamat malam juga Pak Yos, Bu Vera, dan teman-teman semua yang menyaksikan pada malam hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tahun 2022 dengan loan growth yang 11,7% ya, dan kenaikan DPK, dan DPK itu kalau kita lihat absolut, kasa kita itu udah melebihi daripada kenaikan loan sebenarnya. Cuma secara total DPK memang agak turun karena kita at that time sengaja time deposit kita let go. Jadi BI itu sudah menaikkan suku bunga sejak Agustus ya. Nah, kita itu belum pernah menaikkan suku bunga deposito sejak beberapa tahun yang lalu ya. Bahkan turun terus. Terakhir kalau saya tidak salah 2%. Tetapi baru 1 Februari itu kita naikkan menjadi 3,6%. Karena prinsip saya kalau deposito mau naikin ya sekalian harus jumlah yang besar kenaikannya. Karena kalau kecil-kecil nggak narik gitu ya. Back 22, jadi pertama adalah dari DPK dan kredit kita lihat. Nah, kalau kredit everybody knows ya, kita mendapatkan kenaikan kredit, delta kredit, katakanlah average ya konservatif 8% dah, karena itu mix antara korporasi kita bisa 7,5 sampai mungkin 9 ya. Kemudian ada komersial SMB, ada yang 11% lebih. KPR itu pada waktu fixed period memang rock bottom price. Tetapi yang sudah jalan beberapa tahun itu kita mulai menikmati margin. Karena KPR itu kan bukan short term, kita bicara long term ya. Kemudian KKB juga begitu, at least for 3 years. Nah, kalau volume ini meningkat dan sumber dananya kasa, ya Anda hitung aja marginnya berapa gitu kan. Relatif kalau direct cost terhadap tabungan atau kasa itu relatif kecil sekali. Ya. Nah, jadi marginnya langsung tambah di situ. Kemudian kedua, kalau kita lihat sejak Agustus itu interest JIBOR, kemudian beberapa bank lain sudah melakukan adjustment juga di time deposit. Nah, loan kita kan ada yang base-nya JIBOR, JIBOR plus, misalnya JIBOR plus 3, 3,25, dan lain-lain. Nah, ini otomatis kalau JIBOR-nya naik, otomatis sejak bulan di mana kenaikan itu, kita sudah menikmati interest gain. Nah, demikian juga dari apa namanya deposito average dari beberapa bank, average-nya itu otomatis sudah meningkat. Meskipun deposit rate kita sendiri belum bergerak apa-apa, yaitu dari dua sumber. Dan jangan lupa, dengan DPK yang besar dan terutama dari kasa, kita mempunyai, kalau saya tidak salah, correct me if I'm wrong, Ibu Vera, kira-kira 447 triliun. Itu dana yang kita merupakan kelebihan dana dibandingkan dengan kredit kita. Ya. Dan itu semua sementara kita tempatkan di SBN maupun di placement ke Bank Indonesia. Nah, sejak di sekitar September lalu, itu sudah naik semua.
Ya, jadi margin kita itu dari situ, bukan dari kita buru-buru menaikkan loans, ya, tidak sama sekali. Nah, mengalir aja sehingga kita mendapatkan profit dari situ. Dan yang tadi, jadi ini kombinasi antara liability games, yaitu dari kata yang kuat, dengan loans yang tanda petik double digit. Pak Jokowi sendiri sangat puas dengan pencapaian industri ya. Industri itu naik 11,35 tahun lalu, kita above industri 11,7. Nah itu satu ya. Kedua, ini juga penting ya, quality dari loan. Kita tahu LAR kita itu tadinya kan mungkin sekitar hampir 20, kalau nggak saya tidak salah 19%. Dan ini atur dalam 2 tahun terakhir itu turun menjadi 10%. Nah, artinya apa? Pencadangan tidak perlu seperti sebelumnya. Meskipun ketentuan relaksasi, kita tidak langsung masuk kategori NPL, tetapi kita selalu menyiapkan pencadangan kalau memang debitur itu kurang bagus. Ya, jadi kita persiapkan. Karena kan relaksasi ini nggak selamanya. Ada masa akhir. Jadi kalau kita nggak prepare, orang Jawa bilang dijereng gitu ya, dari awal, waduh ini langsung bisa jump pada saat relaksasi itu habis. Sebab itu kita sudah melakukan pencadangan, tetapi kalau memang ternyata larnya turun, sehingga ada beberapa yang harus kita reversing. Nah, reversing itu juga positif ya. Nah, ini semua dan tentunya pengendalian cost. Kalau saya tidak salah cost efisiensi kita itu 33,5 atau 0,6 ya, 33,9 ya. Nah, itu termasuk yang luar biasa rendah. Saya masih ingat, mungkin bangsa 15 tahun lalu ya, kalau kita bicara cost income ratio, kita bicara target di bawah 5%. Nah, akhirnya kita bisa mencapai 48, 46, 40, dan terakhir 33,9 itu udah luar biasa efisiensi, meskipun kalau dikatakan secara absolute number mungkin masih tanda petik boros ya, karena situasi ya, karena keamanan, karena memang cost transportasi dan lain-lain mahal. Payroll kita juga tidak seperti luar negeri. Payroll kita 8% naik. Kalau di luar negeri 1-2% mereka udah jingkrak-jingkrak dinaikkan gaji begitu kan. Tapi kalau kita ya gaji aja harus 8% in average. Jadi hal ini yang membawa kita punya profit and loss itu menjadi besar. Itu main-nya ya. Tentu ada fee base, ada fee base itu macam-macam, dari import ekspor, dari forex, transaksi, dari provision ya, kita dari transaksi luar biasa. Nah, ini semua ujungnya ya menambah kita punya profitability. Jadi sepintas very simple sebenarnya ya. Mungkin itu aja. Terima kasih sementara. Mungkin Bu Vera silakan kalau ditambah. Mungkin untuk Bu Vera itu kan tadi Pak Yaya udah jelasin sebenarnya ya faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan BCA gitu ya. Tapi ya sebagai CFO gitu ya, pasti banyak ketidakpastian kan di tahun 2022 gitu ya. Strateginya itu gimana sih Bu? Maksudnya di 2022 ya kita tahu mungkin banyak analis yang bilang ya earnings-nya wah bakalan peak di tahun 2022 gitu. Tapi apakah ada strategi khusus dari Bu Vera gitu untuk bikin kelihatannya wah BCA 2023 masih bisa bagus ini earnings-nya? Iya, kalau bicara 2022 sebenarnya Pak Yaya sudah kasih gambarnya yang sangat komplit tadi ya. Sudah end mengenai bisnis kita. Memang di tahun lalu juga saya lihat pertumbuhan kredit kita itu mulai dari awal tahun, semester 1 dan dilanjutkan semester kedua. Jadi itulah yang membuat juga earning-nya lebih baik. Karena kalau pertumbuhan kredit hanya di ujung tahun, biasanya dampak ke profitabilitas kan tidak banyak. Nah, itu salah satu disiplin penyaluran kredit kita itu memang dari tahun lalu itu kita udah mulai fokus kuartal 1, kuartal 2 pas lebaran, habis itu kita lanjutkan di semester kedua. Dan hal yang nggak kalah penting, tadi saya mau tambahkan mengenai kredit daripada konsumen kita. Nah, Andre kalau lihat KPR BCA, bulan ini ada promo lagi nih, karena pas ulang tahun BCA. KPR 1 tahun kita promo rate-nya 2,66 ya Pak ya. Nah, tahun lalu kita juga lakukan promo. Ya. Nah, tahun lalu itu kan kita baru keluar dari pandemi ya. Total pembiayaan KPR yang baru, istilahnya yang baru dibukukan tahun 2022 itu mencapai 38 triliun. Itu saja meningkat 17% year on year. Yang nggak kalah itu adalah KKB, roda 4 terutama. Yang kita biayain baru ya,
tahun lalu itu 29 T loh. Itu meningkat 35%. Jadi melihat kondisi seperti ini, memang pangsa pasar yang kita, pangsa pasar, nasabah kita, customer base kita itu memang bagus sih. Sehingga apapun yang kita ini bisa tepat sasaran juga. Saya lihat tepat sasaran sekali. Terutama kita lihat pembiayaan konsumen ya. Karena itu nggak bisa terlepas dari pricing, tapi juga ekonomi mulai membuka. Itu mengenai pembiayaan. Memasuki tahun 2023, nanti mungkin kita bisa cerita sedikit ya. Memang concern banyak tahun 2023. Kita melihat berita di mana-mana global slowing down ekonomi. Indonesia kami prediksi juga ada slowing down. Tapi kami percaya ekonomi Indonesia itu masih lebih bagus dibandingkan negara yang lain, termasuk tetangga-tetangga kita. Dan berkali-kali juga Pak Yahya di banyak forum katakan nggak akan resesi banget. Jadi itu yang kita harapkan. Sehingga guidance daripada pertumbuhan kredit tahun ini kita malah lebih tinggi dibandingkan guidance tahun lalu. Tahun lalu awal tahun kita sebenarnya guidance-nya 6-8%. Memasukin paruh tahun kedua, kita lihat ekonominya jauh lebih bagus ya dari ekspektasi. Guidance-nya kita naikin 8-10%. Kita mencapai 11,7%. Itu beyond memang our target. Tahun ini guidance kita 10-12%. Mudah-mudahan tentu kita terus waspada ya, ngamati ekonomi karena ini masih awal tahun. Tapi buat BCA, kami melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kita optimis melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, jadi tampaknya kayaknya BCA udah ready banget nih untuk tahun 2023. Nah, sebelum saya ke Pak Yos ini mungkin mohon maaf ke Pak Yahya. Katanya ada technical difficulty, saya mesti remove Pak Yahya dulu, nanti saya re-invite lagi ya Pak. Oke, sorry teman-teman, ini kayaknya ada sedikit technical difficulty. Saya coba invite lagi. Oke, thank you. Mungkin kalau dari saya sih udah nggak tahu, mungkin nanti dari viewernya mungkin udah bisa kelihatan atau belum. Nah, ini ke Pak Yos nih. Nah, tadi Bu Pak Yaya udah ini nih, udah sempat bicara nih bahwa Pak Yos yang bawa IPO BCA dulu di tahun 2000 nih. Nah, kalau kita ingat sebenarnya harga saham IPO di tahun 2000 waktu itu kita pernah bicara nih pas kita udah hitung-hitung stock split udah berapa, hampir 5 kali. Saham BCA itu udah naiknya multi-bagger tuh berapa kali dari tahun 2000 gitu. Nah, ini mungkin Pak Yos sebagai praktisi di pasar modal atau one of the biggest investor di pasar modal. Nah, ini bisa bagi nggak sih Pak Yos tipsnya gimana sih bagi teman-teman yang berinvestasi itu bisa cari saham yang multi-bagger kayak BCA gitu? Apakah dengan trading terus atau investasi? Mungkin bisa ada share tips-tips investasi nggak Pak? Ya, terima kasih. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Yahya, Bu Vera, sama Andre yang sudah mengundang saya untuk partisipasi di bincang-bincang malam ini. Memang saham BCA ini saya punya memori yang agak unik mengenai saham BCA ini karena kebetulan waktu go public di tahun 2000 itu saya baru bergabung dengan Dana Reksa, dan Dana Reksa itu adalah salah satu underwriter dari BCA. Nah, kalau kita ingat tahun 2000 itu kita baru melalui yang kita sebut Asian Financial Crisis di tahun 98, di mana waktu itu nilai tukar rupiah itu anjlok dari 2000 per US dollar sampai terendahnya mencapai hampir 18.000 gitu saya ingat ya kan. Jadi waktu BCA go public itu saya ingat harganya 1.400, itu cuma dijual satu kali book value loh waktu itu. Dijual satu kali book value dan susah banget jualannya gitu. Kita kayak ya Pak Yahya ya. Susah banget jualan. Iya. Setengah mati kita jualannya karena dijual satu kali book value, tapi masalahnya pasarnya masih trauma gara-gara habis kena krisis di tahun 98 ya kan. Tapi kalau kita lihat sekarang nih ya kan, 22 tahun 23 tahun kemudian sebenarnya
saya ingat BCA itu udah melakukan stock split satu menjadi dua, itu udah 3 kali di tahun 2001, 2004 sama 2008. Kemudian terakhir di tahun 2021 satu jadi 5 gitu ya kan. Jadi kalau kita hitung, kalau kita pegang satu saham di tahun 2000, satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8, kemudian yang terakhir 8 jadi 40 ya kan. Berarti udah 40 kali lipat tuh jumlah sahamnya. Atau dengan kata lain, harga IPO-nya kalau kita adjust, itu harganya cuma Rp35 per saham di tahun 2000. Sementara hari ini ya harga BCA itu udah mencapai 8.700-an ya kalau saya nggak salah gitu ya. 88 8.000, hari ini. saya bisa Nah, lihat persis. 87 udah dihitung. 8825, 8825 ya kan. Jadi kalau kita hitung dari 35 perak ke 8825 itu naiknya udah hampir 250 kali lipat gitu loh ya kan, selama 22 tahun terakhir. Nah ini memang amazing gitu loh ya kan. Kalau saya kemarin iseng-iseng saya hitung gitu loh kenaikan per tahunnya itu berapa, jadi kita hitung compound annual growth rate-nya. CAGR dari BCA itu kalau kita hitung dari 35 ke 8.800 itu mencapai sekitar 27% per tahun ya kan. Pertumbuhan 27% belum termasuk dividen. Belum termasuk dividen ya kan. Kalau kita hitung sama dividen, ya seingat saya sih paling nggak harusnya sekitar 30%-an lah berarti setahun ya kan, tambahin dividen dan saya 3%. Saya ingat tahun-tahun pertama Go Public malah dividennya jauh lebih gede sih dari 3%. Jadi 30% setahun. Nah, kalau kita beli satu saham yang tumbuhnya 30% setahun, berarti secara matematik kita bisa hitung dalam 2,5 tahun, setiap 2,5 tahun duit kita itu double. Kalau pertumbuhannya 30% setahun, ya kan? Jadi kenaikan saham BCA ini memang luar biasa dan memang menarik untuk dibahas. Bagaimana caranya kita bisa mencari saham seperti BCA gitu ya kan di market. Terus terang kalau saya tahu bakalan begini terus tahun 2000 saya udah gadein semuanya Pak Yahya ya kan, saya gadein rumah, gadein segala macam, saya beliin saham BCA ya udah selesai, nggak usah pusing-pusing mikir milih saham yang lain ya kan. BCA itu sekarang market cap-nya itu udah mencapai sekitar 9.500 triliun. Mencapai 1.100 triliun sekarang ya kan. Sementara kalau kita lihat total market cap di seluruh Indonesia ini sekitar 9.500 triliun. Berarti saham BCA ini sendiri udah sekitar 11,5% dari total pasar kita ya kan. Dan kalau kita bandingin sama saham kedua terbesar itu beda udah jauh banget gitu loh semuanya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mencari saham yang seperti BCA? Oke, saya nggak mau ngomongin soal saham spesifik ya kan, tapi saya lebih mau ngebahas kenapa saham BCA itu bisa naik konsisten ya kan sekitar 30%-an setahun sampai hari ini gitu loh ya kan. Jadi kalau kita lihat-lihat ya sebenarnya ada beberapa faktor-faktor fundamental yang mendukung pertumbuhan saham BCA dan kenapa sahamnya ini segitu stabilnya gitu loh. Pertama-tama kalau kita lihat sejak listing di tahun 2000, BCA itu selalu pertumbuhan labanya konsisten, ya kan? Ini nggak gampang nih, ya. Pertumbuhan laba konsisten. Terus kedua, pembagian dividen pun selalu konsisten, selalu ada, ya kan? Sekarang ini kalau saya nggak salah beberapa tahun terakhir saya lihat rata-rata dividen payout ratio-nya itu sekitar 50%-an ya. Terakhir tahun lalu 50. BCA. Ya kan? Nah, ya. Jadi pertumbuhan laba konsisten nomor 1. Selalu bayar dividen nomor 2. Yang ketiga, kalau kita lihat dari rasio keuangannya BCA dibandingkan dengan peers-nya juga boleh dibilang jauh lebih baik, ya kan? Nah, di atas rata-rata, ya kan? Kalau kita ngomong rasio keuangan ini apa ya? Seperti tadi Pak Yahya sudah sebutkan mengenai kasar rasionya, capital adequacy, rasio kecukupan modal, NPL-nya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita perhatikan rasio-rasio ini memang above average dibandingkan dengan peers-nya di sektor perbankan. Jadi faktor fundamentalnya juga sangat kuat.
Keempat, menurut saya yang mungkin orang sering lupa adalah begini. Sektor perbankan ini atau bisnis perbankan ini kan sebenarnya bisnis yang sangat capital intensif, ya kan? Karena kalau kita mau tumbuh, modalnya juga harus ikut tumbuh gitu loh, karena kita selalu diikat dengan adanya capital adequacy ratio dan lain sebagainya. BCA ini hebatnya, sejak tahun 2000, sejak listing sampai sekarang, tidak pernah minta tambahan modal, tidak pernah melakukan rights issue, ya kan? Jadi dengan kata lain, selama 23 tahun berkiprah di pasar modal, BCA ini bisa tumbuh secara organik, ya kan, tanpa membutuhkan modal tambahan dari publik, ya kan, bahkan selalu bayar dividen dengan konsisten. Ini jarang yang kayak yang seperti ini. Yang kelima adalah faktor corporate governance. Ini juga faktor yang sering dianggap enteng oleh investor-investor di pasar modal, ya kan. Saya udah berpengalaman investasi 33 tahun di pasar modal. Terus terang saya juga dulu anggap enteng yang namanya corporate governance ini, ya kan. Saya pikir, kenapa sih harus pusingin corporate governance, yang penting harga sahamnya naik lah gitu loh, ya kan. Tapi kalau kita udah menjadi investor yang lebih long term, ya kan, buat investor yang long term itu faktor corporate governance sangat-sangat penting. Karena kalau emitennya corporate governance-nya tidak bagus, ya kan, kita sebagai minority investor tuh repot gitu loh. Ya. Jadi menurut saya ini adalah 5 faktor yang harus diperhatikan oleh investor kalau mau mencari saham yang bisa memberikan return seperti BCA. Ya kan, faktor fundamentalnya, ya kan, faktor corporate governance-nya, faktor kemampuan mereka tumbuh secara organik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah gini, kalau kita mau mencari saham yang bisa pertumbuhannya konsisten, kita juga harus lihat sektornya itu seperti apa gitu, ya kan. Kalau kita di sektor yang cyclical, misalnya sektor pertambangan, nggak mungkin bisa seperti BCA gitu loh, ya kan, karena kita akan sangat tergantung dengan cycle dari industri itu sendiri, ya. Jadi menurut saya itulah faktor-faktor yang harus diperhatikan kalau kita mau mencari investment opportunity seperti saham BCA. Oke. Ini insight yang sangat bagus nih dari seorang investor yang udah 33 tahun di pasar modal Indonesia. Nah, mungkin untuk pertanyaan Pak Yaya nih. Nah, ini kan tahun depan banyak yang bilang, ya walaupun sebenarnya IMF juga upgrade ekonomi dunia nggak jadi hard landing, jadi soft landing. Tapi mungkin Pak Yaya bisa sharing nggak sih kalau misalnya sebagai CEO gitu ya, pasti kan tugasnya berat nih, either mempertahankan kinerja perusahaan atau mengambil keputusan penting. Mungkin bisa di-share nggak sih teman-teman itu ke teman-teman kalau misalnya perusahaan sedang misalnya dalam masa krisis, sebenarnya yang dipikirin Pak Yaya sebagai CEO itu gimana? Apakah menyelamatkan kinerjanya atau misalnya mempertimbangkan dari ultimate shareholder-nya, gimana Pak? Maksudnya gimana cara tips BCA ini bisa keluar dari krisis? Apalagi Pak Yaya udah berkali-kali nih melewati krisis nih. Ya, tentu ada beberapa hal yang kita perhatikan, Andre, ya. Kita selalu bank yang cara likuiditas. Kita belajar dari pengalaman ketika 16 bank tahun 97 ditutup oleh anjuran IMF. Maka pada saat itu masyarakat panik. Kita pernah mengalami rush Mei 98, ya. Terlepas bahwa itu ada unsur politik dan lain-lain, ya. Tapi di sini likuiditas itu near God. Nah, saya sendiri sering ngobrol sama corporate customer. Saya selalu mengingatkan, Anda punya aset luar biasa. Wah, puluhan, ratusan triliun bisa ya. Tetapi Anda tetap harus menjaga likuiditas. Karena at the crisis, di mana Anda punya aset, Anda mau liquidate, sakit hati. Price-nya akan rendah sekali dan mau cari pembeli juga susah. Jadi mau tidak mau, likuiditas itu penting untuk Anda selalu reserve. Jangan kita kalau growth atau apa, jor-joran. Nah, sama seperti kita memanage BCA, selama ini rasanya untuk loan to deposit, kita sangat konservatif. Dulu pada saat sebelum COVID, mungkin
LDR kita di level 78 sekitar itu ya. Di mana industri mungkin di 90 saat pernah sampai 92, 93. Nah, saat ini kita LDR kita 65%. Industri average 82. Jadi selalu ada room kalau terjadi satu, kita udah ready untuk menyediakan likuiditas itu. Nah, apalagi dengan tren suku bunga yang menaik, maka likuiditas yang kita reserve untuk menjaga itu pun menghasilkan profit. Nah, ini adalah kombinasi antara yang saya sebut liability game. Dengan kasa yang strong, cost-nya relatif kecil sekali, di bawah 1. Kalau itu pun ditaruh di liquid asset, itu tetap earning-nya luar biasa. Ya, apalagi kita tahu SBN cukup tinggi untuk rupiah sekarang kan. Kemudian dari Bank Indonesia, penempatan yang daily, weekly, monthly juga cukup tinggi. Ya. Nah, itu semua menjadi sesuatu hal yang positif. Kenapa? Karena kita memang reserve likuiditas. Karena kalau kita jor-joran loan, ya, memang pasti marginnya lebih tinggi lagi. Tetapi kalau loan quality kita jelek, sekali dicadangkan, waduh, itu langsung PNL kita rusak. Jadi itu salah satu yang kita jaga. Sebab itu juga waktu underwrite loans, kita sangat selektif. Sangat selektif sekali. Jaminan juga kita minta yang agak lebih tinggi dari bank-bank lain. Itu menyebabkan loan growth kita cukup bagus. Tetapi sebenarnya kalau mau lebih bisa. Tetapi ya tadi, quality daripada loan itu turun, saya nggak berani take the risk ya. Karena begitu economic cycle down, itu yang kita terlalu berani risk, jaminan kurang, itu bisa hancur. Ya, jadi itu hal-hal yang perlu selalu kita perhatikan. Nah, seperti sekarang sekedar tambahan, bukan promosi juga ya. Kita KPR dan KKB, saya usahakan tidak naik. Meskipun BI rate sudah naik, meskipun JIBOR dan lain naik, tapi KPR dan KKB itu saya akan coba pertahankan. Ya, karena kita masih profit. Dan menurut saya consumer loan ya, consumer loan ini sangat price sensitive. Begitu Anda naikkan, maka volumenya akan turun permintaan baru. Ya, tadi Ibu Vera katakan kan, KPR kita 43 triliun. KKB itu kalau ditambah KKB dari Basic Finance dan BCA kalau dikombin 39 tambah 4, kira-kira 33 kalau saya tidak salah. Itu KKB ya, sekitar 33, 29. Nah, jadi itu menyebabkan kita cukup dominan untuk consumer loan juga, di samping corporate loan. Memang yang paling berat itu dari komersial dan SME. Kenapa? Karena semua, ada berapa bank di Indonesia, 97 atau 100 ya, itu semua pasti ada SME-nya. Ya, jadi itu memang persaingannya akan ketat di situ. Tetapi mudah-mudahan dengan kita coba terus menahan suku bunga dan cost of fund kita masih bagus, maka kita bisa meningkatkan loan growth ke depan. Terlepas dari itu juga ada satu hal perlu saya sampaikan ya. Dengan exchange rate yang bergerak dari 14.000 sempat ke 15.800, meskipun sekarang agak menguat ke 15 ribuan, mungkin di 14.900 seperti itu ya. Mau tidak mau ini kan meningkatkan cost dari manufacturing industry keseluruhan. Karena imported raw material itu kebanyakan imported goods. Nah, jadi itu menyebabkan cost untuk production juga naik. Jadi kalau Anda jualan 10 unit tahun 2019 sama 10 unit sekarang, ya kebutuhan modalnya lebih besar sekarang. Nah, itu dibutuhkan kredit modal kerja. Automatically itu akan naik. Ya, jadi bukan kalau kita bicara 12% itu seluruhnya dari new loans. Enggak. Existing loan aja, asal usage daripada kredit modal kerja yang tadinya dia pakai 60 naik jadi 70% aja misalnya. Itu udah 10% kenaikan dari kredit modal kerja. Ya, kita ada lagi kredit investasi dan kredit lainnya ya. Jadi saya pikir dalam mengelola saat krisis ataupun saat yang memang kita susah digest, kita harus lebih hati-hati. Kenapa tahun 2022 kita berani? Ya karena sesudah kira-kira 6 bulan kita amati, first half 2022, saya melihat bahwa ekonomi kita cukup strong, ya cukup kuat, bertahan. Ayo, mari kita kejar kenaikan kredit lebih signifikan lagi ya, hingga kita bisa mencapai 11,7%. Jadi kira-kira begitulah. Jadi paling penting likuiditas, kedua konservatif dalam memberikan kredit, ketiga ya digitalisasi kita sangat menolong
pada saat masa-masa COVID, dan sekarang pun sudah back to normal. Digital itu tetap, karena orang sekali mencoba transaksi digital dan enak, akan terus, nggak akan balik lagi ke konvensional. Jadi beberapa hal seperti itu sangat penting bagi pertumbuhan kita. Dan lagi ya, saya kira bahwa pada awal adanya fintech, kita khawatir juga ya. Tapi ternyata kita bisa cooperate. Jadi sekarang ada API fee, ada virtual account fee, ada top up fee yang 7 tahun, 8 tahun lalu nggak kebayang, Pak. Nggak ada income seperti itu. Tapi tiba-tiba ada additional fee base yang kita bisa nikmati ya. Jadi ini pun suatu hal yang cukup positif. Dengan makin kencangnya digitalisasi kita, jumlah transaksi meningkat, maka fee base kita juga bertambah lumayan besar. Ya, saya pikir ya kira-kira itu beberapa hal yang patut kita atau sudah kita lakukan. Dan last but not least adalah investment. Jadi investment kalau Anda lihat tahun lalu berapa Bu Vera? Kira-kira 3,7. Ya. Tahun lalu 5,4. 5 dan tahun ini 8,7. Ya. Persiapkan landasan dari platform digital kita, platform ATM, EDC kita, itu kalau kita banjiri pasaran dengan itu, maka yakin posisi kita agak sulit untuk digeser oleh bank-bank lain. Ya, competition is always there ya. Masing-masing akan berusaha, tapi ya kita terus harus melengkapi diri kita. Nah, ini sedikit menyimpang sekedar aja. Kenapa Kakao Bank di Korea itu berhasil? Nah, di sana Kakao Bank dia only bank digital yang memiliki all platform, semua platform. Aksinya ada, kayak beli ada, GoFood-nya juga ada chat, Kakao Chat masuk juga di situ. Jadi udah everything. Di kita kan enggak. Digital bank paling gandol 1, gandol 2 gitu. Enggak seluruh platform diambil ya. Kedua, konvensional bank di Korea agak konservatif. Tidak secepat BCA, Mandiri, BNI untuk terus mengembangkan digital ya. Mereka complacent dengan big transaction. Nah, ini pun menyebabkan loopholes bagi si digital bank. Nah, di sini agak susah. Udah sempit ruangannya gitu ya. Udah ada Mandiri, BCA, BNI, dan CIMB mungkin yang lain-lain. Itu sama-sama meningkatkan kepiawaian dalam digital. Kira-kira gitu, Pak Andre. Oke, jadi itu resepnya BCA, liquidity, asset quality, kemudian menjadi transaction banking, brandingnya juga equity-nya bagus. Nah, itu sebenarnya kunci sukses BCA menjadi one of the biggest bank di Indonesia. Nah, ini pertanyaan buat Bu Vera. Tadi saya sambil screening juga sih. Ada yang bilang, oh BCA mau hold tapi dividennya kecil gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya balikin gini ke Bu Vera. Bu Vera mungkin as a CFO gitu, pasti kan sebenarnya ada aja tantangannya gitu kan. Maksudnya, I think you want to sacrifice asset quality, trying to be defensive, atau misalnya you're trying to be more aggressive dengan naikin profitability, tapi harga sahamnya lebih baik gitu. Pernah nggak sih Bu dalam karir Ibu sebagai CFO gitu menghadapi dilema seperti itu ketika sebenarnya industrinya itu sedang slowing down, tapi mungkin ada pressure dari investor untuk naikin harga saham dengan meningkatkan profitability, atau you stay with your fundamental bahwa asset quality is your the best asset during the hard time, Bu? Kalau kita dengar penjelasan dari Pak Yahya juga, pertumbuhan satu bank itu kan nggak hanya dari satu sisi. Kita nggak hanya fokus di pertumbuhan kredit, tapi juga harus fokus di kualitas kredit yang bagus. Kemudian kalau hanya bicara pertumbuhan kasa, tanpa kita terus investasi di digital, di banyak channel, itu juga nggak bisa. Karena kebutuhan nasabah itu sangat beragam. Cash transaction ternyata kalau ke daerah-daerah itu sangat besar. Jadi untuk itu kita juga investasi tahun ini 80% dari mesin ATM kita itu bisa dua fungsi, tarik dan setor. Jadi ini juga yang selalu kita lengkapi untuk melengkapi pelayanan kita kepada nasabah. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan daripada BCA itu juga diiringi dengan pertumbuhan daripada profitabilitas. Tadi Andre kan bicara mengenai dividen. Nah kalau kita lihat track record BCA, yang kuncinya di mana? Pertama, pertumbuhan bank itu harus yang fundamental. Fundamental BCA ini udah proven. Masa bagusnya ekonomi, termasuk masa yang paling sulit. Buat bank masa paling sulit itu kapan? Yang baru lewat tuh, 2 tahun yang lalu selama pandemi, di mana aktivitas ekonomi itu hampir berhenti. Nah, disitulah kita lihat kredit yang direstrukturisasi kan mendadak tinggi sekali.
Untuk BCA kita picknya tadi di 19%. Hari ini itu kredit yang direstrukturisasi dari total kredit itu ada 19%. Itu di tahun 2000. Nah, kita waktu itu sebenarnya predik bisa sampai 30%. Ternyata, dan sehari ini udah turun ke 10%. Turunnya disebabkan apa? 88% penurunan ini karena nasabah lunasin sesuai dengan kesepakatan restrukturisasi. Nah, itu kan menunjukkan kualitas daripada nasabah itu sendiri. Dan kalau bicara dividen, itu harus didukung dengan pertumbuhan solid perusahaan itu sendiri. Nah, khusus untuk BCA, Bro Ensis bisa lihat, dividen payout BCA itu baik per lembar saham itu meningkat terus. Tahun lalu per lembar saham aja itu meningkat lebih dari 25%. Nah, tahun ini kita tunggu ya, karena bulan depan kita akan lakukan ROPS. Tapi percayalah, kita selalu manajernya juga berimbang. Kecukupan modal untuk mendukung pertumbuhan itu sangat penting. Pak Yos tadi bilang bisnis bank itu capital incentive, itu benar banget. Industri satu-satu yang diukur terus rasio modalnya ya bank doang sebenarnya. Dan itu kita punya tanggung jawab untuk menjaganya dalam kondisi yang sehat. Sehat artinya kuat dalam kondisi ekonomi apapun. Modal BCA itu harus selalu siap cukup gitu loh. Itu selalu kita perhatikan dan itu terbukti. Nah, tapi kita juga perhatikan juga bagaimana kita dalam hal dividennya. Nah, dalam 5 tahun dividen payout BCA tahun lalu itu 57%. Waktu saya join BCA itu 2018 ya, itu masih di 25%. Nah, teman-teman bisa lihat kenaikannya itu cukup tinggi ya. Tentu yang paling penting, dividen itu dilakukan didukung dari pertumbuhan fundamental. Itulah yang menunjukkan solidnya satu perusahaan yang akhirnya bisa berkesinambungan. Oke, thank you banget Vera. Jadi ini biar teman-teman melek bahwa ya mungkin dividen payout juga nggak selalu itunya jadi raja gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatiin fundamentalnya, bukan hanya dividen payout juga. Nah, mungkin balik ke Pak Yos nih, kan sebagai investor, kemudian juga sebagai founder dari Shalendra Capital, pengen nanya sih, ini kan tadi udah sempat ngomongin digital juga gitu. Nah, menurut Pak Yos ini untuk investasi, misalnya bagi teman-teman nih pengen investasi gitu ya secara digital gitu ya, mungkin bisa beli reksadana atau misalnya invest di bank gitu. View Payos itu tentang investasi sebenarnya gimana ya? Apakah dengan berinvestasi itu sebenarnya makan market share-nya bank nggak sih Payos? Nah, ini kan mungkin pertanyaan yang sangat ini nih. Kadang-kadang, wah saya mau invest di reksadana atau taruh di tabung gitu. Mungkin view Payos itu untuk asset allocation ini gimana gitu biar teman-teman melek juga apakah mau investasi secara digital mungkin di digital atau di banking. What is your view on your investment sekarang ini, Pak? Oke, pertama-tama mungkin saya mau komentar sedikit juga mengenai investor-investor yang mengharapkan dividen lebih gede dari BCA. Kalau saya boleh tanya Bu Vera, tahun 2022 return on equity-nya BCA 22%, Pak. Salah satu tertinggi di industri perbankan. 22%. Untuk size yang besar ya. Ya, jadi ini yang saya pengen sharing juga dengan audiens ya kan. Sebetulnya kalau kita berinvestasi di saham, ya kan, yang harus kita harapkan itu lebih capital gain daripada dividen, ya kan. Tentunya kalau dapat dividen, it's a bonus, ya kan. Tapi in the case of BCA misalnya nih ya, yang kita harus lihat adalah begini. Kalau BCA tidak bayar dividen, berarti duitnya itu akan tersimpan di equity kan, ya kan. Kalau dibayarin, duitnya ke kita, ya kan. Sekarang pertanyaannya adalah gini, kalau BCA bayar dividen ke saya, ya kan, duitnya saya mau apain gitu loh, ya kan. Kalau saya taruh di bank cuma dapat bunga 3% potong pajak, ya kan. Kalau saya daripada dibayarin dividen, mendingan disimpan aja di BCA, ya kan, ditaruh di equity-nya BCA karena return on equity-nya itu sekitar 22%, jauh lebih tinggi daripada apa yang saya bisa hasilkan kalau saya tabung di bank gitu, ya kan. Jadi apa yang saya pengen sharing di sini adalah buat investor-investor yang lagi dengerin kita ngobrol ini, kalau kita
berinvestasi itu jangan cuma ngarepin dividen gitu. Sebenarnya kita lebih harus mengharapkan capital gain daripada dividen, ya kan? In the case of BCA, return on equity 22%. Kalau perlu nggak usah bayar dividen gitu loh, Bu, ya kan? Biarin aja. Biar BCA lebih ngerti, numbuhinnya bisa 22%. Saya taruh di deposito cuma dapat 3%, ya kan? Tapi kalau boleh kasih usul ke Pak Yahya sama Bu Vera, ya kan? Mungkin yang saya sebagai investor, ya kan? Dan mungkin mewakili teman-teman retail, yang lebih penting mungkin kalau boleh sih stock split lagi gitu loh, Bu, ya kan? Karena karena harga BCA itu udah mau belum apa-apa nih, udah mau deketin 10.000 lagi gitu, ya kan? Buat investor retail mungkin sebagian agak berat gitu ya, karena nominalnya terlalu gede, ya kan? Mungkin yang lebih penting adalah daripada dividen kalau buat saya, yang lebih penting mungkin stock splitnya gitu loh. Oke, anyway, balik ke pertanyaannya Andre tadi, kalau mengenai investasi digital, um, sekarang ini memang pilihan untuk berinvestasi secara digital tuh banyak sekali loh. Ya kan, kita ngelihat banyak sekali platform-platform fintech, um, ada Ajaib, ada Bibit, ada Bareksa, ada macam-macam lah gitu, ya kan. Um, 7-8 tahun yang lalu fintech ini masih belum kelihatan sama sekali, ya kan? Tapi sekarang ini fintech pertumbuhannya luar biasa. Kita aja di Shalendra nih, kita sekarang mengelola dana kira-kira sudah mencapai hampir sekitar 32 triliun dana kelolaan kita. Tahun lalu dari fintech itu kita mendapatkan dana tambahan itu, dana kelolaan sekitar 1 triliun loh tahun 2022, ya kan. Jadi yang namanya fintech ini sekarang nggak bisa dianggap enteng karena semakin lama semakin gede gitu loh. Tahun lalu kita 1 triliun dapat tambahan dana dari fintech. Tahun ini lebih luar biasa lagi, ya kan. Sebulan pertama ini setiap hari itu kita ngelihat ada duit masuk dari fintech aja itu bisa sekitar 20 sampai 30 miliar loh sehari loh. Jadi yang namanya fintech ini memang pertumbuhannya luar biasa. Nah, kenapa begitu? Karena fintech ini mau nggak mau harus dilirik semua orang karena memberikan banyak sekali kemudahan, ya kan? Kemudahan berinvestasi di mana kita bisa ngelihat semua produk orang di situ, bisa kita bandingin, ya kan? Semuanya, istilah saya, semua orang yang taruh produknya di platformnya fintech telanjang semua, nggak bisa bohong gitu loh, kelihatan semua kinerja kita kelihatan, ya kan? Bisa dibandingkan dengan MI lain seperti apa. Jadi dan sangat convenient sekarang ini. Nah, pilihan investasi itu banyak sekali, mulai dari yang paling konservatif sampai yang paling agresif, ya kan. Setiap MI punya style yang berbeda-beda. Ya. Di Shalendra, saya mungkin cukup bangga, saya bisa bilang bahwa filosofi kita itu lebih mirip sama BCA, seperti yang Pak Yahya bilang, nggak perlu jor-joran gitu loh, ya kan. Yang penting aman, ya kan. Returnnya itu yang kita berikan itu make sense, ya kan. Nggak perlu jor-joran karena yang jor-joran itu kadang-kadang ya tidak sustainable, ya kan. Jadi tips saya adalah gini, ya ini mohon maaf ke Pak Yahya sama Bu Vera karena kita MI kadang-kadang bersaing juga sama bank gitu produknya kan. Produk investasi itu memang bisa memberikan return yang lebih tinggi, ya kan. Tapi harus diingat juga yang namanya investasi itu tidak bisa selalu untung, tidak bisa selalu cuan, ya kan. Yang namanya investasi selalu ada risiko, ya kan. Ini banyak orang nggak ngerti gitu loh, ya kan. Orang maunya tidak ada risiko tapi dapat returnnya tinggi, ya nggak ada gitu loh. Ya, orang maunya gimana caranya supaya saya bisa cuan terus gitu loh, ya kan. Ya kalau mau cuan terus taruh di tabungan di BCA pasti untung gitu, nggak pernah rugi kalau taruh di tabungan di BCA, ya kan. Kalau namanya investasi selalu ada risiko. Tapi yang menarik gini loh, ya kalau kita ngomong BCA nih ya, saya nggak tahu orang-orang sadar apa enggak. Kalau kita lihat dari tahun 2000 sejak go public sampai 2022, saham BCA itu hampir boleh dibilang selalu cuan setiap tahun. Kecuali tahun 2008. Di tahun 2008 saham BCA itu turun 12%. Jadi selama 22
tahun melantai di bursa, saham BCA itu cuma pernah minus sekali di tahun 2008, minus 12%. Itu di saat IHSG mengalami penurunan 51% dan LQ45 turun 55%. Ya kan? Itu satu-satunya tahun di mana BCA turun. Sementara kalau kita bandingkan dengan IHSG sama LQ45, selama 22 tahun terakhir, IHSG itu turun 7 kali, LQ45 turun 8 kali. Ya kan? Jadi tips saya kalau untuk orang-orang yang kepengen berinvestasi, ya kan, sebenarnya yang namanya investasi itu tergantung kita punya toleransi risiko seperti apa. Yang namanya return itu selalu ada korelasi dengan risiko. Kalau kita kepengen return tinggi, kita harus bisa terima bahwa risikonya juga pasti lebih tinggi. Bohong kalau ada return tinggi, risikonya nggak ada. Itu bohong. Ya kan? Jadi tips saya pertama-tama sesuaikanlah investasi kita dengan profil risiko kita sendiri. Kalau kita nggak tahan ngelihat harga saham gunjang-ganjing, ya jangan main saham gitu loh, ya kan. Carilah yang aman-aman gitu, ya kan. Tapi kalau memang kita kepengen return yang lebih tinggi, ya kita harus bisa terima bahwa risikonya juga pasti lebih tinggi, ya kan. Kadang-kadang orang kepengen, problemnya gini, orang itu selalu kepengen cepat kaya, ya kan. Ya ini memang human nature lah, ya kan. Kepengen cepat kaya. Jadi akhirnya walaupun dia nggak ngerti, dia coba sesuatu, dia mencoba berinvestasi di suatu instrumen yang dia sebenarnya nggak ngerti gitu, ya kan. Ya kita ngomong lah kalau misalnya tahun lalu gitu, ya kan, kripto, ya kan, orang sangat populer nih, ada kripto, ada NFT, ada robot trading lah segala macam, ya kan. Tapi ujung-ujungnya akhirnya karena nggak ngerti, banyak yang rugi gitu loh orang, ya kan. Jadi again kayak saya bilang, kalau kita kepengen mau cepat kaya itu nggak ada gitu loh, ya kan. Kalau kalau Warren Buffett bilang, ya kan, semuanya itu ada proses, ya kan. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant, kalau kata si Warren Buffett, ya kan. Tetap aja butuh 9 bulan gitu loh, ya kan. Mau kaya juga selalu ada proses menurut saya, ya kan. Cuma beberapa orang yang sangat-sangat hoki bisa kaya dalam waktu cepat sekali. Tapi realitanya selalu butuh proses, ya kan. Jadi tips saya adalah sabar, jangan neko-neko, ya kan. Jangan jor-joran kalau kata Pak Yahya, ya kan. Kita harus berinvestasi di sesuatu yang kita ngerti. Kalau kita nggak ngerti, udah jangan ikut-ikutan. Oke, thank Gitu you. sih. Insight is very helpful. Mungkin bagi teman-teman yang galau, kok IHSG nggak tembus-tembus 7.000, kok kapan 7.000-nya gitu ya. Tapi BCA udah all time high terus. Kalau gitu kita ini nih, mungkin ada hadiah dari BCA, mungkin untuk 5 penanya pertama bisa dapat 1 lot saham BCA. Mungkin dari teman-teman di sini bisa ada yang komen dulu, biar bisa ada pertanyaan mungkin ke Bu Vera, ke Pak Yaya, ke Pak Yos. Mana nih, belum ada yang nanya nih. Sambil Belum ada yang nanya. Kelihatan. pertanyaan Pak Andre, kalau boleh sedikit saya tambahkan ya, Boleh. penjelasan Pak Jos Boleh. itu hebat sekali tadi ya. Catatan aja Pak, BCA juga bagi interim dividen. Jadi tahun sekali, setahun 2 kali. Nah, sejarahnya kenapa? Waktu kita roadshow, kita lihat tuh banyak long term investors. Ya, seperti dari asuransi, dari pension fund, dari beberapa reksadana ya, asset management, dari university fund ya. Itu mereka tuh long term investment. Nah, mereka tuh suka kalau ada likuiditas. Jadi capital gain kan ya namanya saham ya, bisa naik turun gitu. Capital gain tuh bagi yang player ya, waktu dia tinggi dia jual, waktu murah dia dapat cuan di situ ya. Tetapi bagi mereka kalau hold untuk jangka panjang, mereka butuh at least cash flow masuk ya. Nah, ini menjadi salah satu kenapa banyak long term fund yang masuk di BCA. Nah, ini juga menyebabkan kalau yang BCA, saham BCA itu long term fund, mereka itu nggak cepat jual beli. Itu mengurangi likuiditas di market. Jadi hukumnya kan supply and demand. Kalau banyak yang pengen, terus supply-nya terbatas, harga jadi naik. Nah, itu salah satu juga karakteristik yang saya pelajari seperti itu. Dan ini menyebabkan kalau udah ada koreksi cukup banyak aja misalnya, itu langsung udah ada takernya. Orang takut ketinggalan kereta. Karena banyak
teman-teman juga yang beli expect wah di bawah 8.000 katanya. Nggak datang-datang di bawah 8.000. Itu udah 8250, 82 udah langsung beli lagi gitu. Jadi ya circle-nya begitulah kira-kira. Hanya sekedar tambahan aja. Oke, nih ada pertanyaan menarik di question. Jadi nanti mungkin ini saya pilih ya. Mungkin bisa dicatat. Tim ini ada pertanyaan cukup bagus dari How saja. Mungkin ini bisa Bu Vera. Ini jarang-jarang nih nanya nih. Apa USP dan strong point dari menabung di Welma, Bu? Nah, ini kan Welma mungkin kalau baca berita SBR 012 laku di serbu retail gitu. Nah, apa sih Bu USP-nya Welma ini yang bagus bisa buat teman-teman yang mungkin belum download Welma? Oh, buat teman-teman yang belum download Welma, silakan boleh coba. Di Welma itu kita banyak lakukan promosi sebenarnya, promo. Jadi untuk dan Welma itu banyak kita tawarkan untuk investor-investor retail. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau coba-coba belajar produk investasi. Ada reksadana, dari reksadana itu dari berbagai houses juga ada. Dan di Welma kita sampaikan update tiap hari mengenai progres ekonomi secara singkat, gambaran mengenai produk-produk yang kita investasi. Dan yang tidak kalah penting di Welma juga kita ada lakukan banyak promo. Jadi hari ini di Welma itu selain produk-produk investasi yang fixed income seperti deposito, teman-teman bisa lakukan juga di Welma, tapi juga ada produk investasi dari berbagai houses. Cukup banyak sebenarnya, Andre, dari berbagai houses. Dan enak ya di Welma, Anda bisa bandingkan return satu house dengan house yang lain seperti apa. Dan juga bisa ada gambaran singkat mengenai investasi yang kita akan lakukan, sekalian belajar juga. Tadi saya ada lihat pertanyaan, kapan BCA go internasional sahamnya? Nah, untuk hari ini sebenarnya nggak perlu go internasional, karena pemegang investor dari mana saja bisa beli saham BCA. Kan hari ini sudah scriptless ya. Dan banyak investor kita yang itu banyak sekali yang sebenarnya asing. Asing itu bisa dari Eropa, dari Amerika, dari US based, Singapura, Hong Kong, ini dari malah dari South Africa juga ada. Jadi hari ini sih mayoritas investor jangka panjang itu banyak yang dari asing di BCA karena apresiasinya terhadap industri perbankan Indonesia termasuk terhadap kinerjanya BCA. Oke, sangat bagus jawabannya. Nah, ini untuk Pak Yos, ada pertanyaan dari Willy Suteja. Itu tadi dia nanyanya nih, ini sebagai beginner, investasinya sarannya apa dulu nih Pak? Mungkin alokasinya mungkin di saat masa krisis seperti ini 2023, it's time to be aggressive atau more defensive, mungkin bisa dikasih tipnya nggak Pak? Ya, saya pikir gini, kebanyakan orang ini memang karena tahun lalu banyak terus terang banyak ketidakpastian ya waktu Fed segitu agresifnya naikin suku bunga. Kita nggak pernah ngelihat Fed itu naikin 4 kali berturut-turut 75 basis points. Dalam sejarahnya itu nggak pernah gitu loh Fed segitu agresif. Dan kalau kita ingat sampai akhir tahun lalu, sampai bulan Desember, walaupun Fed udah naikin suku bunga seagresif itu, angka inflasi di Amerika kok kayaknya nggak turun-turun gitu loh, ya kan? Itu akhirnya bikin orang nervous, ya kan? Dan orang tuh semua berpikir, ini bakalan resesi nih, gitu loh, ya kan? Nah, kata resesi ini kelihatannya tuh sangat menakutkan buat kebanyakan orang. Nah, yang saya mau share di sini adalah gini, kita jangan takut sama resesi, ya kan? Karena pengalaman saya main saham 33 tahun, kesempatan kita untuk bisa cuan gede itu selalu datang pas habis resesi atau habis market crash, ya kan? Jadi untuk yang tadi memberikan pertanyaan aset alokasi harus bagaimana, ya kan? Oke, yang namanya aset alokasi, again, semuanya tergantung kita punya risiko profil seperti apa, umur kita udah berapa. Kalau masih muda, udah terbukti, ya kan? Kalau kita lihat secara long term, IHSG itu selama 22 tahun terakhir memberikan return sekitar 14% per tahun, ya kan? Kenapa tinggi? Again, kayak saya bilang, ya kan, 14% lebih tinggi dibandingin bunga deposito, karena risikonya juga lebih tinggi, ya kan? Tapi in the long run, sudah dibuktikan di mana-mana bahwa kalau kita masih muda, yang terbaik adalah investasi di saham, ya kan? Mudah-mudahan bisa dapat saham yang kayak BCA gitu ya kan, returnnya bukan 14% lagi, bisa 30% setahun, ya kan? Jadi tips saya
pertama-tama jangan terlalu pusingin resesi, ya kan? Karena resesi itu justru sering memberikan kita kesempatan emas untuk bisa cuan gede, ya kan? Saya ingat waktu dulu saya ketemu sama Pak Mokhtar Yadi bilang gini ke saya. Dia bilang, Yos, kamu harus ingat, yang namanya resesi itu, bahasa Cinanya itu adalah Wei Qi, dia bilang. Ya kan? Wei Qi itu ada dua kata. Wei itu adalah danger, ya kan, atau bahaya. Qi itu artinya opportunity. Jadi setiap kali krisis atau resesi, itu selalu ada danger, ada opportunity, ya kan? Nah, kita harus ngerti strateginya bagaimana kalaupun sampai terjadi resesi atau sampai terjadi koreksi pasar yang tajam seperti tahun 2020, ya kan? Mentalitas kita tuh harus benar gitu loh untuk bisa memanfaatkan koreksi pasar atau market crash seperti kemarin. Pertama-tama kayak saya bilang kita harus punya mentalitas bahwa kalau terjadi resesi seperti yang ditakutkan oleh segitu banyak orang, ya kan? Kita harus bisa berpikir positif, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, ya kan? Tapi gini, jangan ngelawan pasar, ya kan? Karena waktu lagi resesi atau lagi marketnya lagi crash, ya kan? Faktor fundamental itu udah nggak dilihat sama orang, ya kan? Saya kasih contoh, katakan saham BCA, ya kan, yang kita anggap the best stock in Indonesia gitu loh. Saham BCA juga yang fundamentalnya segitu hebat tidak kebal terhadap market crash gitu loh, ya kan? Di tahun 2000 di tahun 2008 waktu terjadi market crash, market itu turun 50%, saham BCA juga turunnya juga nggak beda jauh gitu loh. Cuma bedanya market itu butuh waktu sekitar 560 hari untuk recover, saham BCA cuma butuh waktu sekitar 220 hari untuk recover, ya kan? Kalau kita lihat di tahun 2020 kemarin lagi pandemi juga begitu, ya kan? Saham BCA bukannya kagak turun loh, sama turun, tapi recovery-nya jauh lebih cepat, ya kan? Nah, ini mentalitas kita yang harus kita terapkan dalam dalam kondisi kayak sekarang. Orang masih banyak takut yang wah ini resesi apa enggak gitu, ya kan? Saya sendiri tidak percaya bahwa kita akan mengalami resesi. Menurut saya kita akan melihat soft landing, ya. Tapi kalaupun terjadi resesi, ya kan, berpikirlah positif. Ini adalah opportunity, ya kan. Karena waktu lagi resesi nanti semua saham turun, tidak peduli fundamentalnya seperti apa, ya kan. Cuma waktu marketnya balik, ada yang baliknya lebih cepat, ada yang mandek di bawah, ya kan. Jadi pilihlah saham yang memiliki fundamental yang bagus. Oke. Waktu resesi semua saham turun, semua jadi murah, ya kan. Waktu murah, ngapain kita beli saham gorengan? Belilah saham yang blue chip gitu loh, ya kan? Karena recovery-nya akan jauh lebih cepat dan Oke, jauh lebih thank aman. you. It's a very good insight. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih untuk Pak Yahya dari Liki Wijaya. Apakah kedepannya BCA akan ekspansif lebih masif ke pedesaan seperti bank ya BRI? Kalau sekarang kan lebih di kota-kota saja. Mungkin ada view Pak Yahya mau ekspansi ke pedesaan atau mungkin tertier city Pak? Ya, saya pikir gini ya, BCA udah boleh dikata jadi bank supermarket ya. Korporasi, komersial, SME, dan loan konsumen. Jadi saya cukup ya. Saya lihat akui BRI itu luar biasa hebat. Ya, profitnya juga lebih besar dari BCA. Saya senang melihat kemajuan BRI luar biasa ya. Dan mereka punya market yang memang kuat dan luar biasa dan fundamentalnya kuat sekali market itu. Jadi nggak mungkin BCA bersaing dan masuk pada market yang sudah dikuasai demikian dominan. Ya, seperti bank konvensional. Bank digital juga tidak mungkin melibas bank konvensional. Kalau dulu 7 tahun yang lalu katanya begitu. Digital bank itu akan melibas seluruh bank konvensional. Kenyataannya enggak gitu. Yang kuat tetap kuat. Nah, tadi ada saya lihat pertanyaan lain yang cukup menarik, yaitu kenapa BCA enggak go internasional. Ada beberapa alasan. Saya lihat teman kita Bank Mandiri, Bank BNI ya sudah ada di luar negeri. Market buat kita ke luar negeri itu sedikit. Karena filosofi saya, bank follow the trade. Trade kita ke Cina, ke Jepang itu cukup besar. Ke Korea cukup besar. Tetapi minta ampun untuk lawan bank-bank gajah di sana. Nggak mungkin kita bisa menang. Nah, kalau ke Laos, Kamboja, ke negara-negara yang lebih kecil, Vietnam, nggak ada volume trade. Jadi percuma kita masuk ke situ. Karena filosofi saya, bank follow the trade. Bukan terbalik, bank cannot create the trade. Nggak bisa gitu. Nah, itu yang fundamental. Kedua, kalau saya operation di luar, itu harus rekrut orang lokal di sana. Ketat sekali persyaratan di sana. Kita belum tentu dikenal seperti di Indonesia. Kita harus berani offer bunga tinggi,
memberi pinjaman lebih tinggi lagi, resikonya akan tinggi. Nah, jadi nggak ada ilmunya bahwa kita bisa profitable kalau operation regional. Kita malah melihat di Indonesia masih kebutuhan tenaga kerja kan banyak. Kita buka cabang-cabang di daerah yang berkembang. Saya lebih suka untuk kita memberikan pekerjaan kepada teman-teman yang sebangsa daripada memberi pekerjaan kepada orang luar negeri dan hasilnya juga nggak ada gitu ya. Jadi itu filosofi kita, maka sampai sekarang saat ini kita akan fokus hanya di Indonesia. Pertahankan posisi kita di Indonesia. That's it. Itu lebih dari itu. Kalau tadi ada pertanyaan, kapan kita bisa bantu go internasional? Kita ada semacam apa ya, UMKM Fest. Di UMKM Fest itu, kita mendorong debitur-debitur kita yang quality barangnya bagus dan memang bagus untuk ekspor. Kita ada channel dibantu oleh dari Departemen Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri untuk mencari channel ya melalui ATC bisnis, ATC perdagangan kita dibantu. Jadi kita sudah berhasil mendorong beberapa pengusaha lokal yang tadinya hanya lokal itu sudah bisa ekspor. Jadi itu jawaban saya. Jadi tidak mesti kita buka cabang di luar negeri lalu kita bisa mendorong. Dari sini pun kita bisa mendorong. Kita ada channel untuk itu dan kita banyak rekan-rekan bank di luar negeri yang afiliasi kita. Aliansi bukan afiliasi, aliansi kita kerjasama ya, itu lebih bagus buat saya, lebih cost saving daripada saya harus buka cabang di luar negeri. Itu hanya penjelasan, saya lihat pertanyaan yang bagus tadi. Terima kasih. Oke, thank you Pak Yaya. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik Bu Vera dari Frankie_S. Blue, My BCA dan My BCA, kenapa nggak dijadiin satu aja Bu? Kapan jadi super app Bu Vera? Nah, kalau My BCA tadi juga ada pertanyaan, kenapa BCA mobile banking apps-nya ada dua? Yang lama kan namanya mobile banking MBCA, yang sekarang My BCA. Memang apakah dua-duanya akan digabung? Pertanyaan sejauh ini kita nggak ada rencana untuk menggabungkan. Karena kalau teman-teman sudah biasa lancar menggunakan menu-menu yang biasa kita pakaikan, itu ada di MBCA. Jadi kan kalau udah hafal kan tinggal pencet kita bisa langsung transaksi. Itu adalah satu kemudahan juga. Dan kita nggak memaksakan untuk migrasi juga ke MyBCA, itu mobile banking apps yang baru. Dan di situ juga tadi ada pertanyaan, kapan Welma masuk ke MyBCA? Sudah masuk tuh. Ada di MyBCA sejak akhir tahun lalu. Jadi teman-teman bisa coba. MyBCA tentu lebih kompleks. Bisa lihat juga mutasi dan sebagainya. Bisa juga nanti tahun ini mulai dengan transaksi falas juga akan masuk dan akan banyak fitur-fitur baru. Kalau mobile banking BCA memang fiturnya tidak ditambah banyak, tapi buat teman-teman yang udah biasa mau transfer, udah hafal menunya, bisa pakai sudah tanpa mau lihat ke MyBCA juga bisa. Jadi itu adalah kemudahannya. Blue ya tadi pertanyaan Blue. Blue itu memang ada melalui anak perusahaan BCA. Jadi itu adalah bank digital yang dimiliki oleh BCA. Belum ada rencana sih digabungkan ke MyBCA Business. Karena Blue punya sasaran yang tersendiri. Biasanya Blue itu khusus adalah satu platform yang kita gunakan untuk mensasar nasabah milenial. Jadi Bro and Sis pasti udah nggak awam lagi lihat Blue ya. Jadi di situ banyak dilakukan juga dengan fitur-fitur yang memang sangat touching dengan teman-teman kita yang milenial. Sedangkan BCA, kata Pak Yaya, kita itu udah kayak supermarket. Mau nasabah yang usia muda sampai usia mungkin opa-opa kita juga pakai MBCA. Jadi memang udah kayak supermarket untuk segala usia. Itu di BCA. Thank you Bu Vera. Nah, ini pertanyaan buat Pak Yos nih. Tips nabung saham untuk Gen Z yang gajinya UMR, Pak Yos. Ada tips nggak nih Pak untuk bagi teman-teman Gen Z yang mungkin ya salary-nya masih baru mulai? Nah, ada tips nggak Pak? Jadi gini, tahun 2021 ada perusahaan sekuritas besar di Amerika namanya Charles Schwab. Mungkin ada yang pernah dengar. Ini salah satu perusahaan sekuritas terbesar di Amerika. Mereka melakukan satu studi yang menurut saya sangat menarik. Jadi studinya itu menyimpulkan, dia ambil data selama 20 tahun terakhir. Dia bilang the best way to invest, ya kan, ini untuk orang-orang yang kepengen mulai berinvestasi. Dia bilang jangan pernah ngeliat market timing. Nah, problem orang adalah
kebanyakan orang itu selalu datang ke saya nanya, Pak, kapan saya mesti masuk ke market? Kapan saya mesti mulai berinvestasi? Ya kan? Nah, studi ini sangat menarik karena dia menyimpulkan dari data 20 tahun terakhir. Jangan pernah mencoba untuk time the market. Kalau kita mau berinvestasi, mulailah berinvestasi secepat mungkin. Ya. Karena ternyata yang the best way untuk invest adalah setiap bulan, reguler. Ini kesimpulan dari studinya dia. Setiap bulan reguler. Kita nggak usah masukin gede-gede, ya kan? Tapi saya kasih contoh nih. Misalnya ya, saya pernah hitung pakai Excel spreadsheet saya. Kalau kita selama 20 tahun terakhir, setiap bulan taruh 5 juta aja, dan kita beliin reksadana indeks yang ngikutin IHSG nih, ya kan, yang pertumbuhannya sekitar 14%-an setahun, ya kan. Tahu nggak kalau kita taruh setiap bulan 5 juta, sekarang itu udah jadi berapa? Jawabannya adalah sekitar 7 miliar. Dengan 5 juta sebulan loh. Rutin 5 juta sebulan, ya kan? Jadi dengan demikian, kalau marketnya koreksi, kita dapat di bawah. Kalau marketnya lagi naik, ya tentunya kita dapatnya agak di atas. Tapi kalau kita berinvestasi secara rutin, ya kan, dengan 5 juta sebulan, setelah 20 tahun, itu bisa menjadi sekitar 7 miliar. Luar biasa kan? Ya kan? Jadi, apa tips saya untuk Gen Z, ya kan? Number one, kalau nggak ngerti saham, nggak ngerti kripto, jangan main saham, jangan main kripto, ya kan? Mendingan taruh uangnya di manajer investasi seperti Shalendra Capital. Ya, ini agak promosi dikit nih jadinya. Ya kan? Taruh aja di fund manager, beli reksadana, ya kan? Jadi nggak pusing gitu loh, ya kan? Udah ada orang yang profesional yang pilihin saham untuk Anda. Investasi di reksadana itu kita nggak butuh modal gede, ya kan? Karena sekarang rata-rata reksadana itu minimum pembelian cuma sekitar Rp10.000 atau Rp100.000, ya kan? Cuma yang penting adalah konsistensi untuk berinvestasi, ya kan? Kalau bisa setiap bulan waktu kita payday, ya kan, nah kita sisihkan sebagian. Itu nggak terasa nanti setelah 20 tahun buat anak kita, ya kan, buat biayain sekolah dia itu akan jadi gede sekali gitu loh angkanya. Jadi nggak complicated banget, ya kan. Yang penting adalah konsistensi di sini. Thank you, Pak Yos. Mungkin ya tips buat teman-teman, kalau misalnya gajinya masih kecil, ya mungkin bisa tabung di edukasi juga, biar langsung mungkin bisa nambah skill juga. Kan sekarang udah canggih-canggih ya, digital. Jadi you can learn by doing. Iya. Mungkin bisa tambah jadi freelance atau apa sih. A lot of things yang bisa dilakukan sebenarnya untuk nambah salary kita juga. Nggak, mungkin kalau belum bisa investasi reksadana, ya mungkin bisa belajar CFA, dicicil pelan-pelan jadi CFA, masuk capital market atau belajar jadi banker, ya itu salah satu juga investasi. Benar nggak Pak Yos? Iya, betul. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan menarik yang nanya, Bu Vera, kok di Welma produk reksadananya terbatas, katanya gitu, ya kan. Ini kebetulan mudah-mudahan kita nih sendiri, kita Shalendra, kita juga lagi mencoba menjalin kerjasama dengan BCA. Mudah-mudahan di wealth management bisa bertambah dengan produknya Shalendra tahun ini. Oke, amin Pak Yos. Oke, mungkin karena dari penghujung waktu, mungkin tadi yang namanya sudah sebutkan, mungkin nanti bisa di DM juga, jadi biar tim kita bisa verifikasi. Mungkin ada last word dari Pak Yahya sebelum kita mengakhiri acara malam ini, Pak. Ya, saya kira memang kita memasuki ketidakpastian. Banyak negara-negara yang menghadapi tanda petik resesi. Saya setuju dengan Pak Yos, rasanya di Indonesia sih nggak akan resesi. Ya, soft landing dalam arti growth tetap growth, tapi tidak sampai negatif growth, bisa flat atau ada perkembangan paling tidak beberapa persen. Ya. Jadi untuk itu, teman-teman masih prospektif untuk berinvestasi. Saya juga ingatkan secara fair bahwa investasi jangan taruh di one basket, harus dipisah-pisah berbagai macam investasi secara merata, tetapi jangan lupa ada saham BCA-nya ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Nggak terasa udah hampir 8:30, udah hampir 1,5 jam bersama Pak Yahya, Bu Vera, dan Pak Yos. Teman-teman, thank you atas waktunya. Mungkin sampai ketemu lagi di next event, mungkin habis first quarter. Selamat malam, semoga teman-teman sehat selalu. Thank you Pak Yahya, Bu Vera, Pak Yos. Thank you. Terima kasih Pak Andre, Terima kasih Pak Yahya, Bu Pak Vera, Yos. terima Thank you. kasih. Thank you banget.